Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena rahmat-Nya, kasih dan kemurahan-Nya yang dinyatakan kepada kita, sehingga kita boleh dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah pendalaman Alkitab dan disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Mari segera kita menyambut firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci, dan kita berdoa, kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita malam ini untuk melawat setiap kehidupan kita, sehingga kehadiran kita tidak menjadi sia-sia. Ibadah ini mengandung janji dan kuasa baik sekarang maupun masa yang akan datang. Nama Tuhan dipermuliakan. Rut pasal yang kedua, Rut pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat 19. Rut pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Puji Tuhan, secara khusus kita memperhatikan ayat 18 bagian D, yaitu dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. Kita perhatikan kalimat ayat 18 bagian D, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. Kalimat ini menunjukkan bahwa Rut berada di dalam kelimpahan. Kalimat ini menunjukkan bahwa Rut berada di dalam kelimpahan. Tandanya, Rut dapat berbagi atau memberi hasil tuaian itu dari ladang, memberi hasil tuaian dari ladang. Puji Tuhan, saya ulangi, ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, menunjukkan bahwa Rut berada di dalam kelimpahan. Tandanya, Rut dapat berbagi atau Rut memberi hasil tuaian dari ladang itu. Puji Tuhan. Selanjutnya, reaksi Naomi terhadap pemberian Rut. Satu, Naomi bertanya kepada Rut. Dua, Naomi memberi pernyataan atau tanggapan. Puji Tuhan, kita lihat terlebih dahulu yang pertama. Naomi bertanya kepada Rut, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini?" Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Naomi sangat terheran-heran melihat hasil tuaian yang diberikan oleh Rut kepadanya. Pertanyaan Naomi ini kepada Rut menunjukkan bahwa Naomi sangat terheran-heran melihat hasil tuaian yang diberikan oleh Rut kepada Naomi mertuanya itu. Amin. 2 Korintus 9 ayat 5 sampai 6. Puji Tuhan, tetap dalam penguasaan Roh Tuhan, jangan lupa. Puji Tuhan, tetap dalam penguasaan Roh Tuhan, jangan lupa. 2 Korintus 9 ayat yang ke-5 sampai dengan 6. Demikian ayat 6 sampai dengan ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit
akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan, perlu untuk kita ketahui bersama-sama, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, tetapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. B. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. B. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Puji Tuhan, maksudnya memberi jangan dengan sedih hati, memberi jangan dengan terpaksa. Amin, saudaraku. Mengapa harus dengan rela hati? Mengapa memberi harus dengan rela hati? Pertanyaannya, mengapa memberi atau berbagi harus dengan rela hati? Jawabnya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jawabnya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah kiranya kita berbagi dan memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Apapun yang dapat kita kerjakan di tengah ibadah dan pelayanan dalam penggembalaan GPT Betania Serang dan Cilegon, baik tenaga, pikiran, waktu, uang, harta, kekayaan, baik materi yang kita punya, biar kita berbagi dengan sukacita, dengan sukarela di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sebagaimana tadi Rut membawa hasil tuaian itu, dia berbagi, dia memberi kepada Naomi mertuanya itu. Itu tanda bahwa Rut berada di dalam kelimpahan kasih, sehingga dia dapat berbagi, dia dapat memberi kepada Naomi mertuanya itu. Puji Tuhan. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan hal ini. Puji Tuhan, Rasul Paulus mengatakan hal ini kepada jemaat di Korintus terkait dengan pengumpulan uang untuk Yerusalem. Rasul Paulus berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Rasul Paulus mengatakan hal ini kepada jemaat di Korintus terkait dengan pengumpulan uang untuk Yerusalem, sesuai dengan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan ayat kelima itu perikop atau judulnya adalah pengumpulan untuk Yerusalem. Puji Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengatakan hal itu kepada jemaat di Korintus terkait dengan pengumpulan uang untuk Yerusalem sesuai dengan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, di mana judulnya pengumpulan uang untuk Yerusalem. Sebab itu mari kita perhatikan 2 Korintus 9 ayat yang kedua. Pembacaan dimulai ayat 1 tentang pelayanan kepada orang kudus. Tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Ayat 2, aku telah tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak setahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Puji Tuhan. Saudara, di sini kita melihat dengan terang-terangan Rasul Paulus memegahkan jemaat di Korintus, ya Akaya yang mewakili jemaat di Korintus, kepada orang-orang Makedonia dan berkata, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau di dalam hal mengumpulkan uang untuk Yerusalem. Puji Tuhan, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau untuk mengumpulkan uang di dalam hal pengumpulan uang untuk Yerusalem. Yerusalem itu berbicara tentang ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya.
Sementara Akaya ini mewakili seluruh sidang jemaat yang ada di Korintus. Puji Tuhan. Jadi jemaat di Korintus ini terang-terangan di sini kita melihat Rasul Paulus memegahkan jemaat di Korintus kepada orang-orang Makedonia dan berkata, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau di dalam hal pengumpulan uang untuk Yerusalem. Sehingga kegiatan di dalam hal mengumpulkan uang atau dana untuk Yerusalem telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Sebagai perangsang bagi banyak orang. Puji Tuhan. Saudara, tahun ini kita, jika Tuhan izinkan kembali, kita akan mengadakan kebaktian Natal persekutuan, pengajaran pembangunan tabernakel selama 2 hari. Jika Tuhan izinkan, maka saudara, saya mulai dari sejak sekarang belajar untuk mengumpulkan uang, belajar untuk mengumpulkan dana untuk biaya Natal, kebaktian Natal persekutuan, pengajaran pembangunan tabernakel. Hal ini semoga merangsang, semoga menjadi motivasi bagi seluruh sidang jemaat GPT Betania. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang keempat sampai dengan ayat 5, secara khusus ayat 5. Ayat 4, pembacaan ayat 4. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, oleh sebab itu di sini kita melihat Rasul Paulus mengutus beberapa orang untuk mendahuluinya, untuk mengurus pemberian yang telah dijanjikan oleh sidang jemaat di Korintus beberapa tahun yang lampau. Supaya nanti, saudaraku, jemaat di Korintus ini, secara khusus di Akaya ini, tidak menjadi malu. Sebab sementara di atas tadi kita sudah melihat Rasul Paulus begitu rupa memegahkan jemaat di Korintus, secara khusus Akaya, kepada orang-orang di Makedonia. Itu sebabnya dia utus beberapa orang mendahului dia, supaya semuanya tersedia, supaya jangan nanti mereka malu. Karena Rasul Paulus sudah terlebih dahulu memegahkan jemaat di Korintus, secara khusus Akaya, kepada orang-orang Makedonia. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Jadi sebab itu Rasul Paulus mengutus beberapa orang supaya semua dana itu terkumpul dan tersedia, sehingga jemaat di Korintus, jemaat di Akaya ini tidak malu nanti kepada orang-orang di Makedonia, karena sudah terlanjur, karena Rasul Paulus sudah terlanjur memegahkan jemaat di Akaya ini kepada orang-orang di Makedonia. Puji Tuhan. Jadi memang seharusnya ada orang yang mendahului di dalam hal kegiatan untuk mengumpulkan dana. Harus ada orang yang mendahului. Harus ada orang yang mendahului. Harus ada orang yang mendahului di dalam hal kegiatan mengumpulkan dana untuk Yerusalem, untuk ibadah dan pelayanan, dengan segala kegiatan-kegiatan roh yang ada di dalamnya. Ayo berusaha kita mendahului di dalam hal memberi, supaya pemberian itu terkumpul, sehingga ibadah, sehingga persekutuan, sekaligus pengajaran pembangunan tabernakel yang Tuhan percayakan ini, kita tidak malu dengan pengajaran pembangunan tabernakel yang Tuhan sudah percayakan bagi kita sekaliannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, di dalam hal ini kita perlu memperhatikannya dengan sungguh-sungguh,
Karena Tuhan sudah percayakan bagi kita sebuah wadah yang luar biasa yang dahulu tidak pernah kita pikirkan. Itulah pengajaran pembangunan tabernakel. Harus dipertahankan. Jangan sampai kita awalnya bermegah awalnya kita berbahagia, tetapi akhirnya nanti kita malu. Jangan sampai seperti itu. Sebab itu harus ada orang yang mendahului di dalam hal mengumpulkan dana ini. Supaya pemberian itu terkumpul sehingga kita pun tidak malu. Sementara Tuhan sudah percayakan, megahkan kepada kita pengajaran pembangunan tabernakel. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sebab itu, saudaraku, di sini kita melihat tadi Rasul Paulus mengutus beberapa orang mendahulunya untuk mengurus pemberian yang telah dijanjikan oleh sidang jemaat di Korintus. Sebelumnya beberapa waktu yang lampau, tujuannya supaya dana yang dikumpulkan itu telah tersedia sebagai bukti kemurahan hati mereka, bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Sebab itu kalau berkorban di dalam hal kegiatan untuk mengumpulkan dana, jangan terpaksa. Jangan terpaksa. Harus dengan rela hati, harus dengan sukacita, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo belajar semakin dewasa ya. Belajar semakin dewasa termasuk dalam hal mengumpulkan dana. Tidak salah kita mengurusi keperluan kita, tetapi jauh lebih baik kita memperhatikan pengerjaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita kembali memperhatikan 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kalau memberi, sekali lagi saya menyampaikan dengan tanda, kalau memberi jangan dengan terpaksa. Mengapa dengan demikian? Sebab Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Amin, saudaraku. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Puji Tuhan. Sehingga, istri pertama, berkecukupan di dalam segala sesuatu. Bukan berkekurangan. Kalau kita berbagi, memberi, seperti Ruth memberi, berbagi kepada Naomi mertuanya itu, bukan berarti dia kekurangan, itu tanda kelimpahan. Berkecukupan. Tuhan itu limpah kasih karunia. Supaya kita tetap dalam kecukupan. Puji Tuhan. Strip yang kedua, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dengan uang, dengan harta yang kita punya, kita berbagi untuk ini, untuk itu, untuk segala kegiatan-kegiatan di Yerusalem. Itu artinya berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kalau kita mampu memberi atau mengumpulkan dana untuk semua kegiatan-kegiatan yang ada, berarti berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Jadi tidak usah takut kehabisan uang, tidak usah takut kita miskin. Tuhan limpah dalam kasih karunia. Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian itulah sedikit tentang pertanyaan Naomi
kepada Rut. Puji Tuhan. Sekarang tentang yang kedua. Yang kedua tentang pernyataan atau tanggapan Naomi. Yang kedua tentang pernyataan atau tanggapan Naomi kepada Rut. Puji Tuhan, boleh kita kembali membaca Rut 2 ayat 19. Rut 2 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah mertuanya itu kepadanya, di manakah engkau memungut dan di manakah engkau bekerja hari ini? Puji Tuhan, pertanyaan itu sudah diterangkan. Sekarang tentang yang kedua, tentang pernyataan atau tanggapan Naomi. Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Puji Tuhan. Haleluya. Pernyataan atau tanggapan Naomi di sini ialah diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Jadi selain bertanya, yang pertama tadi bertanya, yang kedua Naomi memberi tanggapan atau pernyataan kepada Rut, yaitu diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Puji Tuhan. Haleluya. Dari ungkapan ini, dari ungkapan Naomi, mertua Rut ini terlihat ucapan syukur yang dalam atau ucapan terima kasih kepada Allah setinggi-tingginya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau dia memberi pernyataan atau ungkapan, itu menunjukkan bahwa dari ungkapan ini terlihat bahwa ucapan syukur yang dalam atau ucapan terima kasih, terlihat ucapan syukur yang dalam atau ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Allah. Mari kita kembali memperhatikan 2 Korintus 9 ayat 9 sampai dengan ayat 11. 2 Korintus 9 ayat 9 sampai dengan ayat 11, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Tuhan itu menyediakan benih bagi penabur, sehingga menumbuhkan buah-buah. Setelah benih itu ditaburkan, menumbuhkan buah-buah kebenaran, secara khusus kemurahan hati. Secara khusus kemurahan hati. Amin. Yang membangkitkan syukur dan terima kasih kepada Allah. Kemurahan hati itu membangkitkan atau menimbulkan ucapan syukur yang mendalam dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya sampaikan kembali dengan tanda Tuhan menyediakan benih bagi penabur, bagi kita yang mau menabur, bagi kita yang mau berbagi. Amin. Kemudian apabila benih itu ditaburkan, akan menumbuhkan buah-buah kebenaran, yaitu secara khusus kemurahan hati yang membangkitkan, yang menimbulkan ucapan syukur yang mendalam dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Tuhan menyediakan roti untuk dimakan. Dan malam ini Tuhan menyediakan roti untuk dimakan. Tuhan menyediakan benih untuk penabur. Sama dengan Tuhan menyediakan roti untuk dimakan. Sehingga lewat benih firman yang kita terima malam ini, nanti tumbuhlah, akan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Secara khusus kemurahan di hati kita ini. Dan kemurahan ini membangkitkan ucapan syukur
dan terima kasih dari orang lain kepada Allah setinggi-tingginya nanti. Murah hatilah di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, murah hatilah. Supaya apa? Orang lain nanti mengucap syukur yang dalam kepada Allah. Orang lain nanti mengucap terima kasih setinggi-tingginya kepada Allah. Jangan susah ya melayani pekerjaan Tuhan, murah hati. Harus murah hati. Puji Tuhan. Haleluya. Ada kalanya saudara kita dengan sengaja melawan hati nurani. Hanya karena iri, hanya karena kepentingan diri dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Tetapi malam ini jangan saudara, jangan Anda mau dirugikan oleh pengertian yang bodoh semacam itu tadi, oleh karena iri hati dan tidak rendah hati. Amin saudaraku. Tetapi biarlah kiranya betul-betul apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, di mana Tuhan menyediakan benih bagi penabur, Tuhan menyediakan roti untuk dimakan, sehingga apabila benih itu ditaburkan akan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Secara khusus kemurahan di hati seorang pelayan Tuhan, seorang yang melayani pekerjaan Tuhan, seorang yang bekerja di ladang Tuhan. Oleh kemurahan hati itu nanti di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya, orang lain mengucap syukur yang dalam. Orang lain nanti mengucap terima kasih setinggi-tingginya kepada Tuhan. Jangan sampai karena kebodohan kita orang lain tidak mengerti ucap syukur. Dewasalah menyikapi benih yang disediakan oleh Tuhan kepada penabur dan roti untuk dimakan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik ayat 12 sampai dengan ayat 13. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ayat 13, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Puji Tuhan, pelayanan kasih yang berisi pemberian. Strip pertama yang berisi pemberian oleh kemurahan hati tadi. Strip pertama, selain mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Strip yang kedua, juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Strip yang ketiga, orang lain turut memuliakan Allah. Orang lain turut memuliakan Allah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, jangan kita ragu di dalam hal saudaraku pelayanan kasih yang berisi pemberian, di mana pemberian itu atau kita berbagi kepada orang lain didorong oleh karena kemurahan hati tadi. Sehingga strip pertama, selain mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Strip yang kedua, juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Strip yang ketiga, orang lain memuliakan Allah. Puji Tuhan, orang lain memuliakan Allah. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 14, sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Puji Tuhan. Akhirnya pelayanan kasih yang berisi pemberian itu kalau kita kerjakan dengan sukarela, kalau kita kerjakan dengan sukacita, kalau kita kerjakan dengan segala kemurahan hati,
maka orang semacam ini akan dirindukan oleh orang lain. Amin. Orang lain akan dirindukan oleh orang lain. Karena kasih karunia Allah betul-betul melimpah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kiranya pelayanan kita di hadapan Tuhan lewat pengajaran pembangunan tabernakel, saudaraku, untuk membagikan pengajaran mempelai dalam terang-terangnya tabernakel, dirindukan oleh orang lain. Puji Tuhan. Karena kita mau mengerjakan semua itu karena didorong oleh karena kemurahan hati. Itulah pelayanan yang berisikan pemberian. Demikianlah kiranya keberadaan daripada Rut di hadapan Tuhan. Dia memang seorang janda, dia memang bangsa kafir plus seorang janda, tetapi dia adalah seorang pribadi yang cekatan, rendah hati dan dewasa secara rohani. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita kembali membaca, kita kembali untuk memperhatikan Rut 2 ayat 19. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini, diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Puji Tuhan. Rut selanjutnya berkata kepada Naomi mertuanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Hal itu Rut katakan untuk menjawab pertanyaan Naomi mertuanya itu. Sesuai dengan pertanyaannya tadi. Amin. Hal itu Rut katakan untuk menjawab pertanyaan Naomi mertuanya itu tadi. Puji Tuhan, sedangkan Boas adalah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Boas rohani itulah Tuhan Yesus Kristus. Pendeknya, Rut bekerja di ladang Boas. Pendeknya, Rut bekerja di ladang Boas. Puji Tuhan. Mari kita lihat hamba yang sedang bekerja di ladang Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Puji Tuhan. Saudara, dari pembacaan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang yang bekerja di ladang Tuhan tidak menganggap dirinya penting. Orang yang bekerja di ladang Tuhan tidak menganggap dirinya penting. Loh, orang yang bekerja di ladang Tuhan tidak terlalu menganggap dirinya penting. Puji Tuhan. Haleluya. Selain hanya memperhatikan ladang Tuhan. Selain hanya memperhatikan ladang Tuhan. Itu orang yang bekerja di ladang Tuhan tidak menganggap dirinya penting. Selain hanya untuk memperhatikan ladang Tuhan. Rasul Paulus berkata, kami adalah kawan sekerja Allah. Berarti dia bekerja di ladang Allah. Kemudian kamu adalah ladang Allah. Puji Tuhan. Tadi dengan tanda Rasul Paulus berkata,
Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi sudah sangat jelas, orang yang bekerja di ladang Tuhan tidak menganggap dirinya terlalu penting, selain hanya untuk memperhatikan ladang Tuhan saja sudah titik. Bagaimana kita melihat Injil Yohanes pasal 4? Yesus mengajarkan hal itu kepada 12 murid. Dia memperhatikan perempuan Samaria sebagai ladang tuaian. Dia sangat memperhatikan orang miskin, sangat memperhatikan orang yang hina, sangat memperhatikan orang yang papa, orang yang tidak berdaya. Puji Tuhan, sebagaimana Yesus memperhatikan perempuan Samaria sebagai ladang tuaian, tidak menganggap dirinya penting. Bayangkan kalau seseorang berbicara dengan seorang wanita tunasusila, seorang perempuan najis. Bagi orang Farisi, ahli Taurat, itu sesuatu yang najis. Sebagaimana waktu Maria menuangkan minyak narwastu ketika Simon si Kusta orang Farisi itu menjamu Yesus untuk makan di rumahnya. Di kesempatan yang lain, Maria datang rendah di kaki salib Tuhan untuk mempersembahkan minyak narwastu yang mahal. Pada kesempatan itu, Simon si Kusta orang Farisi berkata, kalau ia ini tahu, orang apakah perempuan ini? Puji Tuhan, perkataan itu menunjukkan bahwa dia merasa diri paling benar, paling suci. Dan Yesus sudah bersama dengan orang najis. Tidak terlalu menganggap diri ini penting. Kalau memang betul-betul kita mengabdi kepada Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, selain hanya untuk memperhatikan ladang Tuhan saja. Puji Tuhan. Dan di sini pun saya banyak belajar. Puji Tuhan, bagi saya semua orang di hadapan mata saya sama. Dan saya harus belajar untuk memperlakukan itu, menyatakan kasih dari surga kepada semua orang dengan sama. Puji Tuhan, kalau saudara memperhatikan saya. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita belajar di sini ya. Jangan menganggap diri penting. Kalau memang kita mengabdikan diri kepada Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, selain memperhatikan ladang Tuhan saja. Berarti orang yang bekerja di ladang Tuhan hanya bekerja dengan segala kerelaan hatinya. Jadi dapat kita mengambil kesimpulan, orang yang bekerja di ladang Tuhan harus bekerja dengan segala kerelaan hatinya. Amin. Sehingga tanda kerendahan hati, sebagai tanda kerendahan hati dari seorang pekerja di ladang Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Rut 2, dan itu telah dibuktikan oleh Rut sendiri di hadapan Tuhan. Rut 2 ayat 2 sampai 3 dan ayat 7. Rut 2 ayat 2 sampai 3 dan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat 3, pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ayat 7, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Rut bekerja di ladang Boas dan bertekun
disertai dengan kerendahan hati. Saat Rut bekerja di ladang Boas, dalam keadaan bertekun, atau Rut bekerja di ladang Boas dan bertekun disertai dengan kerendahan hatinya. Sebagai bukti, istri pertama memungut jelai di belakang penyabit-penyabit, itu menunjuk kerendahan hati. Di belakang pekerja-pekerja yang menyabit jelai itu menunjuk kerendahan hati. Amin. Memungut jelai di belakang penyabit-penyabit menunjuk kerendahan hati dari Rut. Tidak mau menonjolkan diri saat bekerja di ladang Tuhan. Kemudian strip yang kedua, sibuk tiada berhenti. Pada ayat yang ke-7 perhatikan, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Atau singkatnya, sibuk tiada berhenti menunjuk ketekunan. Ayo, yang bekerja di ladang Tuhan harus bertekun bekerja di ladang Tuhan. Bertekun melayani pekerjaan Tuhan. Sibuk tiada berhenti. Berarti ini berbicara tentang ketekunan dari seorang hamba Tuhan. Ketekunan dari seorang yang bekerja di ladang Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, rendah hati dan bertekun adalah modal untuk bekerja di ladang Tuhan. Amin. Rendah hati dan bertekun adalah modal untuk bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itu modal ya. Bertekun, rendah hati dan bertekun adalah modal yang berharga untuk bekerja di ladang Tuhan. Itu tidak boleh diabaikan begitu saja oleh seorang yang bekerja di ladang Tuhan. Itu modal berharga, berarti bagi kita semua. Kalau mau mengabdikan diri kepada Tuhan, kalau mau memang bekerja di ladang Tuhan, itu modal berharga, penting bagi kita semua. Itu dicatat dengan rapi. Kiranya termaterai di hati pikiran kita semua. Modal ini jangan diboroskan. Itu berharga. Amin. Baik. Kita akan melihat pembuktiannya. Keterangan ketekunan. Kita awali dulu keterangan ketekunan. Wahyu 14 ayat 6 sampai 11. Puji Tuhan. Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Puji Tuhan. Nah, ini berbicara tentang pemberitahuan tentang penghakiman. Puji Tuhan, pemberitahuan tentang penghakiman. Lalu pada ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Puji Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Puji Tuhan. Ayat 6 sampai dengan ayat 11 itu berbicara tentang, itu isi pokok atau isinya adalah pemberitahuan tentang penghakiman. Sedangkan ayat 12 yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan orang-orang kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Puji Tuhan. Baik, kita baca dulu ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Puji Tuhan, kalau memang itu betul bahwa ketekunan itu sangat penting dan berharga sebagai modal bagi seorang yang bekerja di ladang Tuhan. Awalnya kita lihat dulu ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang, seorang malaikat lain atau malaikat pertama terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum.
Dan ia berseru, malaikat pertama itu berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Puji Tuhan. Tulis saja, malaikat yang pertama terbang di tengah-tengah langit. Ya, malaikat yang pertama terbang di tengah-tengah langit. Kemudian padanya ada Injil kekal untuk diberitakan. Padanya ada Injil kekal untuk diberitakan. Artinya seorang gembala sidang harus memiliki pengajaran salib untuk diberitakan. Itu artinya. Injil kekal itu pengajaran salib. Harus diberitakan dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang Tuhan percayakan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian adapun isi dari pengajaran salib itu ialah istri pertama, takutlah akan Allah. Istri pertama, takutlah akan Allah. Berarti ajaran ini untuk mengajarkan kita membenci dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Sebab orang yang takut akan Tuhan benci dosa. Itu pengajaran salib. Sama dengan menghargai korban Kristus. Kalau orang benci kepada kejahatan dan kenajisan, sama artinya ia menghargai korban Kristus. Karena setiap orang dibenarkan oleh iman. Bangsa kafir dibenarkan oleh iman. Dibenarkan oleh darah salib Kristus, itu kemurahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kalau kita benci kepada dosa, benci kepada kejahatan, benci kepada kenajisan, sama artinya menghargai korban Kristus. Karena bangsa kafir dibenarkan oleh iman. Kebenaran karena darah salib itu kasih karunia, itu kemurahan. Puji Tuhan. Amin. Kemudian strip yang kedua, isi dari pengajaran salib tadi. Strip yang kedua, muliakanlah Dia. Ya. Tadi menghargai korban Kristus dalam susunan tabernakel terkena pada halaman. Kemudian strip yang kedua, isi dari pengajaran salib, muliakanlah Dia. Hal ini terkait dengan persembahan. Ya, muliakanlah Dia. Ajaran ini terkait dengan persembahan. Kalau kita perhatikan di dalam suratan Korintus yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dia berkata kepada jemaat di Korintus, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertamamu dan hartamu. Lalu kemudian Rasul Paulus juga pernah mengatakan hal yang senada kepada jemaat di Roma. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, sebab itu merupakan ibadah yang sejati. Jadi muliakanlah Dia. Itu terkait dengan persembahan. Tidak mungkin kita datang memuliakan Tuhan tanpa membawa korban dan persembahan. Tidak mungkin kita datang memuliakan Tuhan tanpa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Amin, saudara? Muliakanlah Dia. Terkait dengan persembahan. Dengan persembahan yaitu mempersembahkan tubuh kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, sebab itu merupakan persembahan yang sejati. Tadi saya sudah terangkan di atas. Kemudian mempersembahkan harta dan hasil pertama kepada Tuhan. Mempersembahkan harta. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan.
Haleluya. Kemudian alasan untuk memberitakan pengajaran salib. Kita baca dulu kembali ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Alasan seorang malaikat sidang jemaat atau gembala sidang untuk memberitakan pengajaran salib ialah karena telah tiba saat penghakimannya. Karena telah tiba saat penghakimannya. Kedat berarti sama artinya kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Apalagi ditambahkan lagi dengan ciri-ciri atau tanda-tanda zaman yang saat ini sedang terjadi. Di setiap daerah, di setiap daerah di negara Indonesia ini, di Nusantara ini, di Nusantara ini, Tanah Pertiwi, Indonesia Raya, Sabang Merauke, di setiap daerah terjadi banjir, longsor, banjir bandang, air sungai meluap, gunung meletus. Puji Tuhan. Sehingga saudara, baru saja air hujan turun 3 hari 3 malam, Jakarta digenangi air, harta benda semua raib. Hampir setiap hari ada saja digenangi air. Ada yang 4 meter, ada yang 3 meter. Puji Tuhan. Nah, itu loh pengajaran salib. Beda kalau seorang hamba Tuhan sibuk berbicara tentang dongeng, cerita nenek moyang, cerita isapan jempol, dongeng nenek tua, tahayul-tahayul, cerita sibuk menceritakan seisi dunia ini. Sehingga keadaan dari sidang jemaat yang dilayani terlalu jauh, jaraknya terlalu jauh dari surga. Akhirnya tidak mengerti tanda-tanda zaman di mana hari penghakiman telah tiba. Tapi puji Tuhan, kita penuh kasih, Tuhan itu penuh kasih dan rahmat kepada sidang jemaat GBT Betania. Puji Tuhan. Kemudian B, tadi saya terlewat sedikit ya. Adapun isi dari pengajaran salib, strip yang kedua, muliakan Dia, betul ya? Hal ini terkait dengan persembahan, yaitu mempersembahkan tubuh dan mempersembahkan harta. Dan hasil pertama. Begitu? Betul? Baru kemudian isi pengajaran salib yang strip yang ketiga, sembahlah Dia. Tadi terlewatkan, sembahlah Dia. Puji Tuhan. Tadi muliakanlah Dia. Ya, isi pengajaran salib yang kedua, muliakanlah Dia. Hal ini terkait dengan persembahan, yaitu strip satu, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, yang merupakan ibadah yang sejati kepada Tuhan. 2, mempersembahkan harta, termasuk hasil pertama. Sebab muliakan, Rasul Paulus juga berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertamamu. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kemudian strip yang ketiga, isi pengajaran salib. Strip yang ketiga, sembahlah Dia. Tadi muliakanlah Dia itu terkena kepada, kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, terkena kepada ruangan suci. Di situ kita memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Di situ kita membawa korban dan persembahan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Barulah strip yang ketiga, sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti
Sembahlah Dia berarti membawa kehidupan rohani kita sampai kepada puncaknya. Ya, sampai kepada derajat yang tinggi. Dengan lain kata, hidup di dalam penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Berarti taat kepada kehendak Allah. Taat kepada kehendak Allah, bukan lagi kepada keinginan sendiri. Amin, saudaraku. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, terkena kepada ruangan maha suci. Sebab kalau kita perhatikan Wahyu pasal yang kelima, ayat yang Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai 4, di mana malaikat yang kuat itu mempersembahkan ukupan. Kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dibakar, sehingga nanti asap dupa kemenyan itu naik di hadirat Tuhan. Itulah yang menjadi doa penyembahan dari orang-orang kudus. Berarti sembahlah Dia sama artinya membawa kehidupan rohani kita sampai kepada puncaknya, sampai kepada derajat yang tinggi. Dengan lain kata, hidup dalam penyerahan diri sepenuh dengan tanda taat kepada kehendak Allah, bukan lagi kepada kehendak diri sendiri. Dalam susunan tabernakel terkena kepada ruangan maha suci. Puji Tuhan, itulah isi dari pengajaran salib. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan percayakan kepada kita pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, sekaligus telah memberikan diri kita untuk digembalakan sampai akhirnya nanti membawa hidup rohani kita sampai kepada puncaknya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang alasan untuk memberitakan pengajaran salib. Karena telah tiba saat penghakimannya, tadi sudah saya sampaikan. B, karena Dia telah menjadikan antara lain langit, bumi, laut, dan mata air. Puji Tuhan, langit sama dengan cakrawala, itu menunjuk tata Allah. Puji Tuhan, inilah gambaran dari tata Allah, itulah ibadah dan pelayanan. Saat ini kita berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, kita bersyukur, amin. Kemudian bumi sama dengan tanah, sama dengan daratan, menunjuk tumpuan kaki Tuhan. Biarlah kiranya kita ini terbuat dari tanah liat, dibentuk dari tanah liat. Biarlah kiranya kita merendahkan diri di kaki salib, menjadi tumpuan kaki Tuhan, merendahkan diri serendah-rendahnya. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi saudara, Dia yang menjadikan kita sebagai orang yang rendah hati. Dia yang menjadikan kita sebagai tumpuan kaki Tuhan. Karena pada dasarnya, untuk merendahkan diri di tempat yang paling rendah, bagi pemikiran manusia itu tidak masuk akal. Apalagi kalau hak asasi manusia itu sudah diinjak-injak, hak seseorang itu sudah digagahi orang lain, saudaraku, itu tidak masuk akal. Itu sebabnya banyak orang masuk kepada persidangan, sewa bayar itu lawyer, bayar itu seorang pengacara yang terkenal untuk membela haknya. Kalau benar masih masuk akal. Tetapi kadangkala sudah salah, sewa pengacara untuk membenarkan diri dalam kesalahan. Jadi sangat sulit untuk diterima oleh logika manusia untuk menjadi tumpuan kaki Tuhan, untuk merendahkan diri serendah-rendahnya. Jadi kalau hari ini kita bisa rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu karena Dia telah menjadikan kita rendah hati. Puji Tuhan. Kemudian laut. Haleluya. Lautan dunia ini. Haleluya. Mulai dari timur sampai ke barat, utara sampai selatan. Haleluya. Puji Tuhan. Semuanya itu juga berasal dari Tuhan. Amin, saudaraku.
semuanya itu berasal dari Tuhan. Haleluya. Juga mata air. Mata air berarti sumber air kehidupan. Jelas ini menuju kepada firman Allah. Puji Tuhan. Sampai malam ini kita berada pada sumber air kehidupan. Kita boleh menikmatinya dan meminumnya secara cuma-cuma. Puji Tuhan. Haleluya. Semua karena kemurahan Tuhan. Karena Dia telah menjadikan itu. Jadi kalau kita boleh berada pada sumber air kehidupan, mata air, dan minum dari situ, karena Tuhan yang telah menjadikannya. Jadi kalau kita menikmati pembukaan firman, karena Tuhan telah menjadikannya. Jadi bukan karena kita hebat, karena kita mempunyai pendidikan yang tinggi. Tidak, karena Tuhan, karena Dia telah menjadikannya. Puji Tuhan. Coba bayangkan kalau tidak ada mata air, dari mana kita minum? Dari mana kita menikmati kemurahan Tuhan untuk melepaskan rasa dahaga ini? Semua nanti orang dalam kehausan, haus jabatan, haus kedudukan, haus dalam dosa kejahatan dan kenajisan. Tetapi puji Tuhan, malam ini kita datang kepada mata air, kita dipuaskan dari rasa dahaga kita ini semua. Karena Tuhan yang jadikan. Jadi kita lepas dari rasa dahaga karena Tuhan yang jadikan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan ya. Amin. Kemudian ayat 8. Wahyu pasal 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat yang kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Puji Tuhan. Malaikat yang kedua berkata, sudah rubuh, Babel kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsunya. Saudara, ini salah satu tugas dari seorang malaikat sidang jemaat. Ini salah satu tugas dari gembala sidang. Untuk memberitahukan bahwa keberadaan Babel itu sudah rubuh. Ini tugas dari salah seorang gembala sidang, atau malaikat sidang jemaat, atau gembala sidang, atau pemimpin rumah Tuhan. Haleluya. Ini penting. Haleluya. Babel itu harus rubuh. Babel itu tempat roh-roh burung-burung yang najis, roh-roh najis bersembunyi. Puji Tuhan. Dan oleh karena roh najis ini terhambat pembangunan tubuh Kristus. Dan sehingga oleh karena roh najis ini terwujudlah pembangunan tubuh Babel. Tetapi malaikat yang kedua berkata pada ayat 8, sudah rubuh Babel besar. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu 7 ayat 3-4. Ini semua mengandung makna yang begitu dalam, yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Hati kita tidak boleh dipengaruhi oleh situasi kondisi. Pada saat kita dengar firman Tuhan, harus dengan terus terarah kepada Kristus kepala. Puji Tuhan. Tidak boleh dipengaruhi suasana dan perasaan manusia daging. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 3 sampai dengan ayat 4 Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ayat 4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 orang, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. 144.000 orang yang telah dimeteraikan. Di sini kita melihat ada jumlah mereka yang dimeteraikan dari 12 keturunan Israel adalah 144.000 orang yang telah dimeteraikan. Adapun jumlah mereka yang dimeteraikan dari 12 suku Israel adalah 144.000 orang yang telah dimeteraikan. Puji Tuhan. Pendeknya, meterai Roh Kudus adalah jaminan sehingga tidak turut dirusak bersama dengan bumi
laut, dan pohon-pohonan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita kembali membaca Wahyu 14 ayat yang pertama. Semoga saudara bisa mengerti apa yang saya maksud. Semoga saudara mengerti apa yang saya sampaikan ini. Mengerti isi dari pemberitaan ini. Wahyu minta roh Tuhan untuk memberi pengertian. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Puji Tuhan, anak domba berdiri di Bukit Sion bersama dengan 144.000 orang yang telah dimateraikan tadi. Jadi yang telah dimateraikan tadi berarti di dahi mereka tertulis strip pertama namanya, strip yang kedua nama bapaknya. Tetapi di dalam tulisan yang lain juga tertulis kota Allahnya, itulah Yerusalem yang baru. Inilah kehidupan yang dimateraikan, yang menjadi milik kepunyaan Allah. Hamba-hamba Allah yang menjadi milik kepunyaan Allah dimateraikan oleh Tuhan, supaya mereka jangan turut dirusakkan. Seperti Tuhan nanti akan merusakkan bumi, laut, dan pohon-pohonan. Maka terlebih dahulu hamba-hamba Allah ini dimateraikan oleh Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Dan di Wahyu 14 ayat 1, anak domba juga berdiri di Bukit Sion bersama dengan 144.000 orang yang telah dimateraikan. Berarti di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya, dan dalam tulisan yang lain juga kota Allahnya Yerusalem yang baru. Bahkan di dalam Yeskiel 9 ayat 4 tertulis huruf T di dahi mereka. Itulah orang-orang yang mengasihi Allah. Telah dimateraikan. Hamba-hamba Allah yang mengasihi Allah dimateraikan sebagai milik kepunyaan Allah, supaya mereka jangan turut dimusnahkan. Seperti Tuhan akan merusakkan nanti bumi, laut, pohon-pohonan, termasuk Babel, tubuh kenajisan. Amin. Ini yang harus disampaikan oleh seorang malaikat sidang jemaat. Ini yang harus disampaikan oleh gembala sidang. Dan harus memberitahukan sudah rubuh Babel besar. Yang membuat gereja Tuhan rusak oleh hawa nafsu anggur, hawa nafsu percabulannya. Ini harus disampaikan dengan tegas, supaya jangan ada kenajisan berkuasa di tengah ibadah dan pelayanan, terkhusus seorang imam. Tuhan mau kita semua menjadi milik kepunyaannya. Tuhan mau supaya kehidupan kita jangan dirusak bersama dengan pohon-pohonan, laut dan bumi nanti. Tetapi Babel kota besar akan rubuh, tetapi milik kepunyaan Allah dipelihara Tuhan. Amin. Inilah jaminan apabila kita tergembala dengan baik. Dan ini harus disampaikan oleh seorang gembala sidang. So, itu saudara harus bersyukur, berterima kasih dengan pelayanan kasih yang berisi pemberian, yaitu kemurahan hati Tuhan, sehingga kita limpah kasih karunia ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bisa diikuti? Haleluya. Puji Tuhan. 2 Korintus 1. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan, sebab Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Puji Tuhan, gembala sidang meneguhkan sidang jemaat. Sudah ngantuk? Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita,
dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi saudara, sebagai tanda milik kepunyaan Allah, telah dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita adalah milik. Roh Kudus yang dimateraikan oleh Tuhan dalam hati kita. Kehidupan yang diurapi itu adalah jaminan bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Supaya kita jangan turut dimusnahkan. Seperti akhirnya nanti langit, bumi, dan laut yang pertama akan berlalu. Termasuk pohon-pohonan. Sekaligus bahwa kota Babel besar itu sudah rubuh. Kota Babel besar itu sudah rubuh, sudah rubuh. Tetapi milik kepunyaan Allah telah dimateraikan. Itu jaminan supaya kita juga jangan turut binasa, supaya kita juga jangan turut dimusnahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Oleh sebab itu, jangan lagi kita mendukakan Roh Kudus. Jangan buat Roh Kudus berduka. Hai imam-imam, hai pelayan Tuhan, jangan lagi buat Roh Kudus berduka. Saat kapan Roh Kudus berduka? Saat terjadi saat terjadi kematian rohani. Kematian rohani berarti sama dengan hidup menurut hawa nafsu daging. Daging itu mati, roh yang memberi hidup. Menjelang hari pemeteraian, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan kita mendukakan Roh Kudus. Sebab itu merupakan, meterai Roh Kudus merupakan jaminan bahwa kita milik, tanda milik kepunyaan Allah. Ayo jangan buat Roh Kudus berduka lagi. Sebagai seorang pelayan Tuhan, hiduplah di dalam Roh Tuhan, hiduplah dalam pimpinan Roh Tuhan. Biar Roh Tuhan berkuasa. Jangan lagi biarkan hawa nafsu dan keinginan dagingmu membuat kerohanianmu mati menjelang kedatangan Tuhan ini. Sebab itu, maka saya pun dalam hal ini bertanggung jawab terhadap sidang jemaat, jiwa saudara, nyawa saudara. Setelah saya juga akan berkata, sudah rubuh kota besar. Yang hidup mabuk dengan hawa nafsu percabulannya. Sehingga banyak orang dirusak. Puji Tuhan. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena saya bertanggung jawab terhadap sidang jemaat, nyawa saudara, jiwa saudara. Jadi kalau saudara masih suka berontak, mengambil jalan sendiri, saya tidak habis pikir. Padahal Tuhan sudah perhatikan jiwa saudara. Setelah itu Tuhan bukakan firman-Nya sampai malam ini. Itu pekerjaan dari malaikat sidang jemaat. Kalau seorang jemaat menyatakan sudah rubuh Babel besar, berarti dia bertanggung jawab. Dia tidak takut, dia tidak ragu di dalam hal menyampaikan pengajaran salib, sekalipun ada teguran yang menusuk karena dosa kejahatan dan kenajisan yang begitu luar biasa itu. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Malam ini agak banyak sedikit, tidak apa-apa. Ya. Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring,
Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Puji Tuhan. Malaikat yang ketiga, malaikat sidang jemaat yang ketiga, itulah gembala sidang. Dalam ajarannya di sini melarang untuk strip pertama menyembah binatang dan patungnya. Menyembah binatang dalam kurung antikris dan patungnya, yaitu segala berhala-berhala. Strip yang kedua, menerima tanda atau cap meterai dari antikris di dahi ataupun di tangan kanannya. Sebab resiko apabila melanggar, ia akan disiksa oleh api dan belerang siang dan malam selama-lamanya. Sebab itu, kalau kita hari ini sedapat mungkin kita bisa beribadah dan melayani Tuhan, itu kemurahan daripada Tuhan. Jangan sampai karena bisnis, karena usaha, karena uang, karena harta, kekayaan, kedudukan, karena menuntut ilmu, pendidikan, juga karena overtime, bekerja, lalu tinggalkan ibadah dan pelayanan. Itu sama dengan menyembah binatang dan menyembah patungnya, menyembah berhala. Segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan itu berhala. Meninggalkan Tuhan karena pekerjaan itu berhala. Meninggalkan ibadah dan pelayanan karena perkara lahiriah dan kesibukan yang lain itu berhala. Sebab itu, sedapat mungkin, kalau kita masih ada kesempatan untuk mengusahakan ibadah dan pelayanan ini, ayo kerjakanlah sedapat mungkin. Karena kalau tidak, mereka yang menyembah binatang dan patungnya, kemudian mereka yang menerima tanda atau cap meterai dari antikris di dahi ataupun tangan kanannya, akan disiksa oleh api dan belerang siang dan malam selama-lamanya. Jadi kita ini sebetulnya adalah kehidupan yang sangat diperhatikan Tuhan loh saudara. Kalau sampai hari ini kita lepas dari patung penyembahan berhala apapun di atas muka bumi ini, itu karena perhatian Tuhan. Kalau tidak, nanti disiksa siang malam oleh api dan belerang selama-lamanya. Selamanya disiksa. Tapi mereka yang diselamatkan selamanya bahagia juga dalam kerajaan surga. Jadi tidak usah kita bersungut-sungut dengan sengsara salib, aniaya karena firman, tidak usah. Itu cara Tuhan untuk kita boleh berjumpa dengan Dia kembali. Tanah yang hina bisa bertemu kembali dengan Dia yang mulia. Hanya dengan itu satu-satunya pengajaran salib kiranya dapat dipahami dengan baik. Oleh sebab itu, Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Amin. Itulah yang dikerjakan oleh Rut. Dia bertekun, tidak berhenti sekalipun sedikit pun. Dia tidak dalam bekerja di ladang Boas, dia tidak mau berhenti. Itu berbicara soal ketekunan. Yang terpenting adalah ketekunan dari orang-orang kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat ketekunan itu, Ibrani pasal 10. Kita percepat ayat yang ke 22 sampai dengan ayat 24. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Puji Tuhan,
Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Di sini ada tiga kata. Yang pertama iman, iman itu ayat 22, kemudian pengharapan ayat 23, lalu kasih itu ayat 24. Ayat 22 tadi ada kata iman, 23 ada kata pengharapan, 24 ada kata kasih. Iman itu menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab. Judulnya ini ketekunan. Iman itu menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab. Pengharapan menunjuk ketekunan dalam ibadah raya Minggu. Kemudian strip yang ketiga, kasih menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Amin. Puji Tuhan. Lalu ayat 24 sampai 25 sampai 26, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Itulah 3 macam ibadah pokok tadi. Ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran secara khusus tentang 3 macam ibadah pokok tadi, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok tadi, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Darah Yesus tidak berlaku atas dia. Kalau dia tinggalkan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, darah Yesus tidak berlaku atas dia. Hanya darah Yesus yang sanggup menebus dan menyelamatkan kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, biarlah kita saling mendorong, saling menasihati antara satu dengan yang lain di dalam kasih, supaya kita jangan saling menjauhkan diri dari ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Sebab darah Yesus, resikonya darah Yesus tidak berlaku atas dia. Nah ini, apalagi imam-imam dengan sengaja meninggalkan ibadah, darah Yesus tidak berlaku atas dia. Haleluya. Ayat Wahyu 14 ayat 12, yang terpenting adalah ketekunan orang-orang kudus. Tapi kita kembali lagi membaca Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus, puji Tuhan, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Puji Tuhan, mereka yang bertekun itu adalah orang-orang yang menuruti firman Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Orang yang bertekun adalah orang yang menuruti perintah Allah. Orang yang bertekun adalah orang yang menuruti perintah Allah. Puji Tuhan. Orang yang tekun dalam 3 macam ibadah pokok sudah pasti menuruti perintah Allah. Tidak mungkin orang yang di luar sana bisa mengerti untuk menuruti perintah Allah. Yang mengerti untuk menuruti perintah Allah adalah orang yang ada dalam tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Mereka itulah orang-orang yang menuruti perintah Allah, firman Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat Wahyu 3:8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihat aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi orang yang menuruti firman Allah adalah orang yang sama dengan tidak menyangkal nama Tuhan. Orang yang menuruti firman Allah adalah orang yang tidak menyangkal nama Tuhan. Tidak akan pernah menyangkal nama Tuhan. Dan tidak malu mengakui Tuhan dan salibnya. Tidak malu merendahkan diri saat memikul salib di tengah keramaian. Orang yang menuruti firman Tuhan tidak menyangkal nama Tuhan. Tidak malu merendahkan diri saat memikul salib di tengah keramaian. Tetapi lihat, Tuhan berkata kepada jemaat di Philadelphia, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kalau ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau ia menutup, tidak ada seorang pun yang
dapat membukanya. Berarti kalau Tuhan membuka pintu bagi jemaat di Philadelphia, itu kemurahan Tuhan. Dan kalau pintu terbuka, berarti kita masuk bukan untuk keluar lagi. Dan sekarang kita ada di dalam tahta Tuhan, dalam tahta kasih karunia. Bukan untuk keluar dari dalamnya lagi, tetapi untuk seterusnya dan selama-lamanya, sampai di dalam kekekalan, sampai selama-lamanya. Dimulai dari sekarang. Itu orang yang menuruti perintah Tuhan, tidak menyangkal nama Tuhan, tidak malu saat merendahkan diri, saat memikul salib, tidak malu di tengah keramaian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Tuhan membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Kalau Tuhan mengangkat, tidak ada yang dapat menjatuhkan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, waktu malam ini saya tidak bisa menerangkan lagi tentang kerendahan hati. Memang saya sudah sampaikan sampai 1 jam 20 menit. Kita kekurangan waktu. Tetapi saya akan singkatkan saja tentang kerendahan hati. Tadi tentang ketekunan, ada 2 modal seorang yang bekerja di ladang Tuhan. 1 ketekunan, betul? 2 kerendahan hati. Sekarang keterangan kerendahan hati. Puji Tuhan, mari kita lihat Rut 2 ayat 7. Rut 2 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tidak perlu kita baca ayat 2, ayat 3, langsung ayat 7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit. Puji Tuhan. Mengumpulkan jelai di belakang penyabit. Itu berbicara tentang kerendahan hati tanpa penonjolan diri. Itu berbicara tentang kerendahan hati. Puji Tuhan. Mazmur 23 ayat 10. Mazmur 23 ayat 10, demikian firman Tuhan. Mazmur 22 maksud saya. Mazmur 22 ayat 27, demikian firman Tuhan. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Lihat, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Sama seperti Rut, menyabit jelai di belakang penyabit, menuai jelai di belakang penyabit. Itu berbicara tentang kerendahan hati. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Mazmur 37 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan, orang yang rendah hati, 1 mewarisi negeri, 2 bergembira karena kesejahteraan dari Tuhan itu berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Ayo belajar rendah hati. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kemudian kita kembali membaca Rut 2 ayat yang kedua. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Di belakang orang yang murah hati kepadaku. Haleluya. Artinya, kalau kita melayani dengan kerendahan hati, tandanya adalah murah hati. Amin. Karena orang yang bekerja di ladang Tuhan atau penyabit itu orang murah hati. Nah, di sini kita melihat dalam kerendahan hati dia memungut jelai di belakang penyabit. Siapa penyabit? Siapa orang yang bekerja di ladang Tuhan? Adalah orang yang murah hati. Tetapi karena dia rendah hati, dia juga turut murah hati. Jadi orang yang rendah hati tandanya murah hati. Tidak ada orang yang rendah hati tidak murah hati. Semua orang yang rendah hati pasti murah hati. Amin, saudaraku. 2 Korintus 9 ayat 5. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Haleluya. Ayo,
mari kita mengadakan kegiatan di dalam hal mengumpulkan dana untuk Yerusalem, untuk kegiatan-kegiatan rohani. Amin, saudaraku. Kita mengadakan kegiatan semacam ini, bukan pemberian itu bukan diberikan dengan terpaksa, tetapi dengan segala kerelaan hati, memberi dengan segala sukacita. Berarti dengan demikian jemaat di Korintus ini adalah memberi, itu adalah pemberian mereka itu adalah sebagai bukti kemurahan hati mereka, bukan lagi sebagai pemberian yang dipaksakan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi rendah hati tandanya murah hati. Amin, saudaraku. Karena tadi Rut menyabit, di belakang penyabit-penyabit, di belakang orang yang murah hati. Jadi orang yang menyabit, orang yang bekerja ladang pasti murah hati. Nah, dia berada di belakang orang yang murah hati, turut juga murah hati. Ayo mari kita berlomba-lomba merendahkan diri, supaya semua orang menjadi murah hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kolose 3 ayat 14. Ayat yang terakhir, kita sudahkan pemberitaan firman malam ini. Demikian firman Tuhan. Ayat 12. Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi jubah atau pakaian dari seorang imam, seorang yang bekerja dalam Tuhan, adalah kerendahan hati dan kemurahan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.